Raden Wijaya atau Sri Kertarajasa Jayawardhana 1293 sampai 1309. Raden Wijaya adalah pendiri sekaligus Raja Majapahit yang pertama. Raden Wijaya dinobatkan pada bulan Kartika tahun 1215 Saka, yaitu 12 November 1293 dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Ia juga dikenal dengan nama lain, yaitu Nararya Sang Ramawijaya menurut Kidung Harsawijaya. Raden Wijaya adalah anak dari Rakean Jayadharma, raja ke-26 dari Kerajaan Sunda Galuh, dan Dyah Lembutal, seorang putri Singasari. Dengan demikian, Raden Wijaya merupakan keturunan langsung dari Wangsa Rajasa, yaitu dinasti pendiri Kerajaan Singasari Ken Arok, Raja pertama Singasari, 1222 sampai 1227, memiliki anak Mahesa Wonga Ateleng dari Ken Dedes. Mahesa Wong Ateleng memiliki anak Mahesa Cempaka yang bergelar Narasingamurti. Menurut Negara Kertagama, Mahesa Cempaka memiliki anak Dyah Lembutal yang diberi gelar Dyah Singamurti, dan kemudian menurunkan Raden Wijaya. Ibu kota Kerajaan Majapahit meliputi Kecamatan Soko Trowulan dan Jatirejo di Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Mojo Agung, Mojowarno, serta Sumobito di Kabupaten Jombang. Kawasan ini berada pada luas 10 kali 10 km persegi, namun ada versi lain yang menyebut 9 kali 11 km persegi. Pusat kota ini berada di dalam kawasan ibu kota dan lokasinya kini berada di Trowulan. Situs-situs yang memperkuat ilustrasi pusat kota ini antara lain Candi Muteran, Candi Gentong, Candi Tengah, tempat kediaman Gajah Mada, kediaman kerabat kaum raja, dan tempat pemandian para putri kerajaan. Rakean Jayadharma adalah raja ke-26 Kerajaan Sunda Galuh, anak dari Prabu Darmadiksa, raja ke-25 dari Kerajaan Sunda Galuh. Setelah Rakean Jayadharma tewas diracun oleh salah seorang bawahannya, Dyah Lembutal kembali ke Singasari bersama Raden Wijaya. Dalam babat tanah Jawi, Raden Wijaya disebut sebagai Jakasusuruh dari Pajajaran. Ia dibesarkan di lingkungan Kerajaan Singasari. Menurut prasasti dan kakawin Negara Kertagama disebutkan bahwa Raden Wijaya memperistri 4 orang putri Raja Kertanegara dengan gelar sebagai berikut: Sri Prameswari Dyah Dewi Tribuananeswari, Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita, Sri Jayendra Dewi Dyah Dewi Prajna Paramita, Sri Rajendra Dewi Dyah Dewi Gayatri. Sri Prameswari Dyah Dewi Tribuananeswari. Sri Prameswari Dyah Dewi Tribuananeswari adalah permaisuri Raden Wijaya. Dalam Negara Kertagama nama Tribuananeswari sering disingkat Tribuana. Ia adalah putri sulung Kertanegara, raja terakhir Singasari. Dikisahkan pada saat Singasari runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang tahun 1292, Raden Wijaya hanya sempat menyelamatkan Tribuananeswari, sedangkan Gayatri ditawan musuh. Rombongan Raden Wijaya kemudian menyeberang ke Sumenep meminta perlindungan Arya Wiraraja. Dalam perjalanan menuju Sumenep, Tribuananeswari sering dibantu oleh Lembusora, abdi setia Raden Wijaya. Jika pasangan suami istri tersebut letih, Lembusora menyediakan perutnya sebagai alas duduk.
Jika menyeberang rawa-rawa, Lembusora menyediakan diri menggendong Tribuana. Raden Wijaya kemudian bersekutu dengan Arya Wiraraja untuk menjatuhkan Jayakatwang. Ketika Raden Wijaya berangkat ke Kadiri, pura-pura menyerah pada Jayakatwang. Tribuana tinggal di Sumenep. Baru setelah Raden Wijaya mendapatkan hutan teri untuk dibuka menjadi desa Majapahit, Tribuana datang dengan Dianta Ranggalawe putra Arya Wiraraja. Berita ini terdapat dalam Kidung Panji Wijaya Karama. Sepeninggal pasukan Mongol tahun 1293, Kerajaan Majapahit berdiri dengan Raden Wijaya sebagai raja pertama. Tribuana tentu saja menjadi permaisuri utama, ditinjau dari gelarnya, yaitu Tribuana Iswari. Namun demikian, para raton menyebutkan istri Raden Wijaya yang dituakan di istana bernama Darapeta, putri dari kerajaan Dharmasraya, yang melahirkan Jayanegara sang putra mahkota. Menurut Prasasti Kertarajasa 1305, Tribuana Neswari disebut sebagai Ibu Jayanegara. Dari berita tersebut dapat diperkirakan Jayanegara adalah anak kandung Darapeta yang kemudian menjadi anak angkat Tribuana Neswari sang permaisuri utama. Hal ini menyebabkan Jayanegara mendapat hak atas tahta, sehingga kemudian menjadi raja kedua Majapahit tahun 1309 sampai 1328. Candi Rimbi. Setelah wafat, Tribuana Neswari dimuliakan di Candi Rimbi di sebelah barat daya Mojokerto, yang diwujudkan sebagai Parwati. 2. Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita. Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita atau disebut dengan Narendra Duhita adalah putri ketiga dari Raja Singasari Kartanegara dan merupakan istri kedua dari pendiri Majapahit Raden Wijaya, namun tidak memberikan keturunan. 3. Sri Jayendra Dyah Dewi Prajna Paramita. Sri Jayendra Dyah Dewi Prajna Paramita atau sering disingkat dengan nama Prajna Paramita atau Pratnya Paramita adalah putri keempat dari Raja Kertanegara dan merupakan istri ketiga dari Raden Wijaya, namun tidak memberikan keturunan. Disebutkan bahwa Prajna Paramita adalah istri yang paling setia di antara kelima istri Raden Wijaya. 4. Sri Rajendra Dewi Dyah Dewi Gayatri. Gayatri atau Rajapatni adalah istri keempat dari Raden Wijaya. Dari Gayatri lahir Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi. Tribuana Tunggadewi inilah yang kemudian menurunkan raja-raja Majapahit selanjutnya. Pada saat Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang tahun 1292, Raden Wijaya hanya sempat menyelamatkan Tribuana Neswari saja, sedangkan Gayatri ditawan musuh di Kadiri. Setelah Raden Wijaya pura-pura menyerah pada Jayakatwang, baru ia bisa bertemu Gayatri kembali. Dalam Negara Kertagama Pupuh 21 menguraikan bahwa Putri Gayatri atau Rajapatni wafat pada tahun 1350 pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. 12 tahun setelah meninggalnya Gayatri, dilaksanakan upacara srada dan dimuliakan candi di Candi Boyolangu di Desa Kamal Pandak tahun 1362 dengan nama Prajna Paramita Puri. Baik tanah candi maupun arcanya diberkati oleh Pendeta Jiana Widi. 5. Darapeta atau Indreswari. Menurut para raton,
10 hari setelah pengusiran pasukan Mongol oleh pihak Majapahit, datang pasukan Kepu Anabrang yang pada tahun 1275 dikirim Kertanegara menaklukkan Pulau Sumatera. Pasukan tersebut membawa 2 orang putri Maulia Warmadewa dari Kerajaan Dharmasraya bernama Darajingga dan Darapetak sebagai persembahan untuk Kertanegara. Nama Darapetak berarti merpati putih. Menurut kronik Cina, pasukan Mongol yang dipimpin Ikemese meninggalkan Jawa tanggal 24 April 1293, sehingga dapat diperkirakan pertemuan antara Raden Wijaya dan Darapetak terjadi tanggal 4 Mei 1293. Karena Kertanegara sudah meninggal, maka ahli warisnya yaitu Raden Wijaya mengambil Darapetak sebagai istri, sedang Darajingga diserahkan kepada Adwaya Brahma, seorang pejabat Singasari yang dulu dikirim ke Sumatera tahun 1286. Darapetak pandai mengambil hati Raden Wijaya, sehingga ia dijadikan sebagai istri Tinuhangpura atau istri yang dituakan di istana. Padahal menurut negara Kertagama, Raden Wijaya sudah memiliki 4 orang istri, dan semuanya adalah putri Kertanegara. Pengangkatan Darapetak sebagai istri tertua mungkin karena hanya dirinya saja yang melahirkan anak laki-laki, yaitu Jayanegara. Sedangkan menurut negara Kertagama, ibu Jayanegara bernama Indreswari. Nama ini dianggap sebagai gelar resmi Darapetak. Para raton menyebutkan Raden Wijaya hanya menikahi 2 orang putri Kertanegara saja. Pemberitaan tersebut terjadi sebelum Majapahit berdiri. Diperkirakan mula-mula Raden Wijaya hanya menikahi Tribuananeswari dan Gayatri saja. Baru setelah Majapahit berdiri, ia menikahi Mahadewi dan Jayendradewi pula. Dalam Kidung Harsawijaya, Tribuana dan Gayatri masing-masing disebut dengan nama Puspawati dan Pusparasmi. Masa pemerintahan Raden Wijaya atau Sri Raja Sajayawardana. Setelah Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit, beliau kemudian mengangkat pengikut-pengikutnya yang berjasa dalam perjuangan mendirikan Majapahit menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan menurut Serat Kakancingan Kadadu 1294 antara lain. Arya Wiraraja menjadi Ragian Mahamantri Agung, diberi daerah status khusus atau Madura, dan diberi wilayah otonom di Lumajang hingga Belambangan. Nambi diangkat menjadi Ragian Mapatih atau Perdana Menteri. Ranggalawe menjadi Ragian Mahamantri Agung, diangkat sebagai Adipati Tuban. Sora menjadi Patih Daha atau Kediri. Nama-nama pejabat pemerintahan Majapahit pada zaman pemerintahan Raja Kertarajasa sesuai Piagam Penanggungan tahun 1296. 1. Mahamentri Katrini, Ragian Menteri Hino, Diah Pamasi, Ragian Menteri Halu, Diah Singlar, Ragian Menteri Sirikan, Diah Palisir. 2. Sang Pancawilwatika, Ragian Patih Majapahit, Empu Tambi, Ragian Demung, Empu Renteng, Ragian Kanuruhan, Empu Elam, Ragian Rangga, Empu Sasi, Ragian Tumenggung, Empu Wahan. 3. Patih Negara Bawahan, Ragian Patih Daha, Empu Sora, Ragian Temung Daha, Empu Rakat, Ragian Rangga Daha, Empu Dipa, Ragian Tumenggung Daha, Empu Pamor. 4. Pejabat hukum keagamaan, Pranaraja menjadi Ragian Mahamantri Agung, Dang Acarya Agraja menjadi Darmadiaksa Kasaiwan,
Dang Acarya Ginantaka menjadi Darmadiyaksa Kasokatan, Panji Parakata menjadi Pamegat Tiruan, Dang Acarya Anggaraksa sang Pamegat di Pamotan, Dang Acarya Rudra sang Pemegat di Jambi. Raden Wijaya memerintah dengan tegas dan bijaksana, negara tentram dan aman. Susunan pemerintahan mirip Singasari, ditambah 2 menteri, yaitu Rakrian Rangga dan Rakrian Tumenggung. Sedangkan Wiraraja yang banyak membantu diberi kedudukan sangat tinggi, ditambah dengan kekuasaan di daerah Lumajang sampai Belambangan. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Majapahit memiliki pejabat sendiri untuk mengurusi pedagang dari India dan Tiongkok yang menetap di ibu kota kerajaan maupun berbagai tempat lain di wilayah Majapahit di Jawa. Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan para putra dan kerabat dekat raja memiliki kedudukan tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya, antara lain Rakrian Mahamantri Katrini, biasanya dijabat putra-putra raja. Rakrian Mantri Pakirakiran, Dewan Menteri yang melaksanakan pemerintahan. Darmadiyaksa, para pejabat hukum keagamaan. Dharma Upapati, para pejabat keagamaan. Dalam Rakrian Mantri Pakirakiran, terdapat seorang pejabat yang terpenting, yaitu Rakrian Mapati atau Pati Hamangkubumi. Pejabat ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri yang bersama-sama Raja dapat ikut melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu, terdapat pula semacam Dewan Pertimbangan Kerajaan yang anggotanya para sanak saudara raja yang disebut Batara Sapta Prabu. Dharma Putra adalah suatu jabatan yang dibentuk oleh Raden Wijaya. Anggotanya berjumlah 7 orang, yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa, yang semuanya tewas sebagai pemberontak pada masa pemerintahan Jayanegara, Raja kedua Majapahit. Tidak diketahui dengan pasti apa tugas dan wewenang Dharma Putra. Para raton hanya mengatakan kalau para anggota Dharma Putra disebut sebagai pengalasan Wineh Suka, yang artinya pegawai istimewa. Dikisahkan mereka diangkat oleh Raden Wijaya dan tidak diketahui lagi keberadaannya setelah tahun 1328. Pada zaman Majapahit, para pegawai pemerintahan masing-masing diberi gelar sesuai jabatan yang dipangkunya dengan pembagian sebagai berikut. Golongan Rakrian, para pegawai pemerintahan yang berkah menggunakan gelar rakyat di antaranya Mahamantri Katrini yang terdiri dari Mahamantri Hino, Mahamantri Sitrikan, dan Mahamantri Halu. Pasangguhan atau Hulu Balang yang terdiri dari 2 Pranaraja dan Nayapati. Sang Pancawilwatikta, yaitu 5 pembesar yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintahan Majapahit, terdiri dari Patih Amangkubumi, Demung, Kanuruhan, Rangga, dan Tumenggung. Juru pangalasan yaitu pembesar wilayah mancanegara, Narapati Negara, negara bawahan. Golongan Arya, golongan ini mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari rakyat, namun karena jasa-jasanya seorang Arya dapat dinaikkan jabatannya menjadi Wreda Mantri atau Menteri Sepuh. Golongan Dang Acarya, sebutan ini khusus diperuntukkan bagi para pendeta Siwa dan Buddha yang diangkat sebagai Darmadiyaksa atau Hakim Tinggi. Pembagian wilayah.
Di bawah Raja Majapahit terdapat pula sejumlah raja daerah yang disebut Paduka Batara. Mereka biasanya merupakan saudara atau kerabat dekat raja dan bertugas dalam mengumpulkan penghasilan kerajaan, penyerahan upeti, dan pertahanan kerajaan di wilayahnya masing-masing. Dalam Prasasti Wingunpitu 1447 Masehi, disebutkan bahwa pemerintahan Majapahit dibagi menjadi 14 daerah bawahan yang dipimpin oleh seorang yang bergelar Bre. Daerah-daerah bawahan tersebut antara lain: 1. Daha, 2. Jagaraga, 3. Keling, 4. Kapalan, 5. Kahuripan, 6. Matahun, 7. Kembang Cenar, 8. Tumapel, 9. Wirabumi, 10. Kelinggapura, 11. Tanjung Pura, 12. Singapura, 13. Pajang, 14. Wengker. Peristiwa penting yang terjadi dalam masa pemerintahan Raden Wijaya atau Sri Raja Sajayawardhana. Dalam Piagam Kudadu disebutkan bagaimana watak Raden Wijaya sebagai panglima perang yang menunaikan tugas dari Raja Kertanegara. Dalam pengabdiannya, ia menunjukkan kedisiplinan serta kesetiaan kepada perintah yang diberikan dan menunaikan tugas tiada tercela. Demikian pula terhadap teman-teman seperjuangannya. Raden Wijaya memberikan kedudukan yang tinggi kepada para pengikutnya, sesuai dengan jasa yang selama masa perjuangan. Namun rasa keadilan bagi masing-masing orang berbeda-beda. Setelah Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja, timbullah rentetan ketidakpuasan di antara pengikut-pengikutnya. Peristiwa Ranggalawe 1295. Ranggalawe atau Ragrian Mantri Dwipantara Arya Adhikara atau Arya Adhikara adalah salah satu pengikut Raden Wijaya yang berjasa besar dalam perjuangan mendirikan Majapahit, namun meninggal sebagai pemberontak pertama pada tahun 1295. Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe menyebut Ranggalawe sebagai putra Arya Wiraraja Bupati Sumenep. Ia sendiri tinggal di Tanjung yang terletak di Madura sebelah barat. Pertemuan pertama dengan Raden Wijaya terjadi ketika Ranggalawe diutus oleh ayahnya, yaitu Arya Wiraraja yang menjabat sebagai Bupati Madura untuk mengantar Tribuananeswari dari Sumenep ke Majapahit bersama banyak kapuk dan Mahisapawakal utusan Raden Wijaya. Ranggalawe mempunyai watak yang agak gerusa-gerusu, bicaranya lantang namun mempunyai kelebihan dalam hal menyusun siasat perang. Dan dalam pertempuran ia adalah seorang pemberani dan ahli menggunakan senjata. Namun di balik sifatnya yang kasar, Ranggalawe adalah seseorang yang berani, jujur dan mempunyai tekad besar, yaitu berani mempertaruhkan jiwanya untuk membela Raden Wijaya. Ranggalawe kemudian membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik menjadi desa Majapahit. Nama Ranggalawe sendiri merupakan pemberian Raden Wijaya. Lawe merupakan sinonim dari wenang, yang berarti benang atau juga berarti kekuasaan. Maksudnya ialah Ranggalawe diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Selain itu, Ranggalawe juga menyediakan 27 ekor kuda dari Bima sebagai kendaraan perang Raden Wijaya dan para pembantunya untuk menghadapi Jayakatwang di Kadiri. Penyerangan ke Kadiri terjadi tahun 1293. Ranggalawe berada dalam gabungan pasukan Majapahit dan Mongol yang menggempur benteng timur kota Kadiri.
pemimpin benteng bernama Sekarawinotan, mati dipenggal Ranggalawe. Setelah Kadiri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit. Menurut Kidung Ranggalawe, atas jasa-jasanya, Ranggalawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Prasasti Kudadu 1294 yang memuat daftar nama para pejabat awal Majapahit ternyata tidak mencantumkan nama Ranggalawe. Yang ada ialah nama Arya Adikara dan Arya Wiraraja. Menurut para raton, Arya Adikara adalah nama lain Arya Wiraraja, namun prasasti Kudadu menyebutkan dengan jelas bahwa keduanya adalah nama dua orang yang berbeda. Slamet Muljana dalam bukunya Menuju Puncak Kemegahan 1965 mengidentifikasi nama Arya Adikara sebagai nama lain Ranggalawe. Dalam tradisi Jawa ada istilah nunggak semi, yaitu nama ayah dipakai anak. Jadi nama Arya Adikara yang merupakan nama lain Arya Wiraraja kemudian dipakai sebagai nama gelar Ranggalawe ketika diangkat sebagai pejabat Majapahit. Dalam prasasti Kudadu, ayah dan anak tersebut menjabat sebagai pesangguhan, masing-masing bergelar Rakrian Mantri Arya Wiraraja, Maka Pramuka dan Rakrian Mantri Dwipantara Arya Adikara. Kisah pemberontakan Ranggalawe yang merupakan perang saudara pertama di Majapahit disebutkan dalam para raton terjadi tahun 1295 dan diuraikan panjang lebar dalam Kidung Ranggalawe. Pemberontakan itu dipicu oleh ketidakpuasan Ranggalawe atas pengangkatan Nambi sebagai Rakrian Patih Majapahit. Menurut Ranggalawe, jabatan patih sebaiknya diserahkan kepada Lembusora yang dinilainya jauh lebih cakap dan berjasa dalam perjuangan daripada Nambi. Ranggalawe juga mendapat hasutan dari tokoh licik bernama Mahapati, sehingga ia nekat menghadap Raden Wijaya di ibu kota, menuntut penggantian Nambi oleh Lembusora. Namun Lembusora justru tetap mendukung Nambi. Setelah menghina dan merendahkan nama Nambi di hadapan Raden Wijaya, akhirnya Ranggalawe menantang Nambi untuk mengadu senjata. Mendengar tantangan tersebut, Nambi menjadi marah, sehingga pertengkaran mulut pun tak terhindarkan di antara kedua belah pihak. Semua menteri yang hadir termasuk Kepu Anabrang atau Panglima Pasukan Singasari dalam ekspedisi Pamalayu tidak bisa menyembunyikan kemarahan akibat perbuatan Ranggalawe yang dianggap melanggar tata krama di hadapan Sang Prabu Kertarajasa atau Raden Wijaya dan menantang untuk mengadu senjata. Karena tuntutannya tidak dihiraukan, Ranggalawe kemudian membuat kekacauan di halaman istana. Lembusora sebagai pamannya keluar menasehati Ranggalawe yang merupakan keponakannya sendiri untuk meminta maaf kepada raja. Ranggalawe mengakui kesalahannya bahwa ia telah berbuat terlalu lancang dan sebagai hukumannya ia minta untuk dibunuh saja. Sora tidak memenuhi permintaan keponakannya dan menasehatinya untuk mengingat segala kebaikan Prabu Kertarajasa, di mana Ranggalawe diberikan kebebasan untuk keluar masuk istana siang maupun malam. Mendengar nasihat tersebut, akhirnya Ranggalawe memilih pulang ke Tuban. Mahapati kemudian ganti menghasut Nambi dengan mengatakan kalau Ranggalawe sedang menyusun pemberontakan, maka berangkatlah Nambi atas izin raja memimpin pasukan menyerang Tuban. Dalam pasukan itu ikut serta Lembusora dan Kepu Anabrang. Dalam Kidung Ranggalawe diketahui
bahwa Arya Wiraraja yang merupakan ayah dari Ranggalawe menetap di Tuban. Ketika mendengar putranya telah pulang dari Majapahit, ia langsung menemuinya. Dari tingkah laku putranya, Arya Wiraraja menangkap sesuatu yang tidak baik akan terjadi kepada anaknya. Arya Wiraraja kemudian menanyakan apa yang telah terjadi ketika menghadap Sang Prabu. Ketika mendengar penjelasan yang disampaikan putranya, Arya Wiraraja terdiam dan hatinya makewuh mana yang harus dipilih, cinta kepada anak atau setia kepada Sang Prabu. Arya Wiraraja kemudian menasehati anaknya untuk tetap setia kepada Sang Prabu, karena berkhianat akan mempunyai akibat yang sangat berat, baik di akhirat maupun dalam kelahiran kembali. Mendengar nasihat ayahnya, Ranggalawe terdiam dan mengakui kesalahannya. Namun darah kesatria yang mengalir dalam dirinya mengharamkan bagi dirinya untuk mundur, dan keperwirayudaan tersebut akan dipertahankan sampai mati. Setelah nasihatnya tidak didengar oleh putranya, Arya Wiraraja kemudian memanggil para menteri, kepala desa, Akuwu dan Demang untuk mempersiapkan pasukan untuk menghadapi serangan dari Majapahit. Mereka mengharapkan agar Nambilah yang nantinya memimpin pasukan dari Majapahit, karena Nambilah orang yang paling mereka cari. Para pengikut Ranggalawe di daerah Majapahit kemudian meninggalkan daerahnya menuju daerah Tuban. Namun ketika mereka hendak menyeberangi Sungai Tambak Beras, air sungai sedang pasang, sehingga mereka dapat disusul oleh pasukan dari Majapahit di bawah pimpinan Nambi. Mereka semua akhirnya dapat dihancurkan oleh pasukan dari Majapahit. Hari-hari berikutnya, pagi-pagi sekali pasukan dari Majapahit menyeberangi Sungai Tambak Beras untuk mencapai Tuban. Mantri Kakarangan dan Tambak Baya dari Tuban memberitahukan kepada Ranggalawe bahwa pasukan Majapahit telah tiba, dan segera Ranggalawe memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan dari Majapahit. Mendengar datangnya serangan, Ranggalawe segera mempersiapkan pasukannya. Kidung Ranggalawe menyebutkan nama istri Ranggalawe adalah Martaraga dan Tirtawati. Mertuanya adalah gurunya sendiri bernama Ki Ajar Pelandongan. Dari Martaraga lahir seorang putra bernama Kuda Anjampiani. Ranggalawe kemudian mohon pamit kepada istrinya untuk menghadapi pasukan dari Majapahit. Martaraga berusaha mencegah kepergian suaminya karena mempunyai firasat bahwa sesuatu yang tidak baik akan menimpa suaminya. Oleh mertuanya sendiri, yaitu Ki Ajar Pelandongan, Ranggalawe juga dibujuk agar mengurungkan niatnya untuk maju ke medan pertempuran. Namun sekali lagi bujukan tersebut tidak dihiraukan oleh Ranggalawe. Ranggalawe kemudian terjun ke medan pertempuran melawan pasukan dari Majapahit. Ia bertemu dengan orang yang diharap-harapkan, yaitu Patih Nambi. Patih Nambi mengendarai kuda Brahmajikur, sedangkan Ranggalawe mengendarai kuda Megalamat. Pertempuran kedua orang tersebut berjalan dengan hebatnya. Akhirnya kuda Brahmajikur berhasil ditikam oleh Ranggalawe, namun Patih Nambi berhasil mengelak dan lari menyelamatkan diri ke arah selatan. Ranggalawe bersama pasukannya kemudian melakukan pengejaran sampai di Sungai Tambak Beras. Ranggalawe berniat untuk menyeberangi Sungai Tambak Beras, namun ditahan oleh para pengikutnya karena daerah di seberang sungai adalah wilayah Majapahit. Lagi pula belum semua kekuatan tentara Majapahit dikerahkan ke medan perang. Ranggalawe akhirnya menurut.
Pertempuran antara pasukan Majapahit di bawah pimpinan Nampi dengan pasukan Ranggalawe terjadi di daerah Tosan, Kidang Klatik, Sidi, Cek Muringgang, dan Kelabang Curing, berakhir sampai malam hari. Berita kekalahan pasukan dari Majapahit kemudian disampaikan Hang Sateri ke hadapan Raden Wijaya. Betapa kecewanya Raden Wijaya mendengar kabar tersebut dan bersumpah akan membumi hanguskan kota Majapahit jika tidak berhasil mengalahkan Ranggalawe. Segera beliau mengirim Kala Angera, Setan Kobar, Buta Angasa, dan Juru Prakasa untuk memulihkan kembali kekuatan pasukan dari Majapahit yang telah tercerai-berai dan menyelidiki sampai di mana kekuatan musuh. Sementara keberangkatan 10.000 pasukan tambahan dari Majapahit telah dipersiapkan, dipimpin sendiri oleh Prabu Kertarajasa. Beliau mendapat laporan dari 4 orang mata-mata yang dikirim ke medan pertempuran tentang kekuatan pasukan dari Ranggalawe. Akhirnya pertempuran pasukan tambahan yang dipimpin oleh Prabu Kertarajasa dengan pasukan dari Ranggalawe berkobar kembali. Pertempuran berjalan dengan sengit, di mana korban berjatuhan di antara kedua belah pihak. Sementara itu, untuk menghindari makin banyaknya korban yang berjatuhan, Sora minta izin kepada Prabu Kertarajasa untuk menghadapi Ranggalawe. Prabu Kertarajasa mengizinkan. Akhirnya Ranggalawe dikepung dari 3 arah, yaitu Kepu Anabrang dari arah timur, Gagak Sarkara dari arah barat, dan Majang Mekar dari arah utara. Perkelahian sengit kemudian terjadi dari arah timur, di mana Kepu Anabrang terlibat pertempuran dengan Ranggalawe. Kuda tunggangan Kepu Anabrang berhasil dilumpuhkan oleh Ranggalawe, namun penunggangnya berhasil menyelamatkan diri. Hari selanjutnya, untuk kedua kalinya kembali Kepu Anabrang terlibat pertempuran dengan Ranggalawe. Pertempuran ini terjadi di seberang Sungai Tambak Beras. Pertempuran berjalan dengan hebatnya, di mana masing-masing kedua belah pihak mengeluarkan ilmu kesaktiannya untuk melumpuhkan lawannya. Pertempuran kemudian dilanjutkan di dalam air, di mana Ranggalawe berhasil mendesak Kepu Anabrang sampai ke tengah sungai, namun dengan sigap berhasil menikam kuda tunggangan Ranggalawe. Di dalam Kidung Ranggalawe dikisahkan bahwa ikan-ikan berlompatan dan air muncrat bagaikan hujan akibat perang tanding di antara kedua tokoh tersebut. Mereka bergulat saling banting di dalam air, berusaha menenggelamkan lawannya. Sampai akhirnya Ranggalawe terpeleset dari batu tempat berpijaknya, sehingga hal tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Kepu Anabrang untuk menenggelamkannya di dalam air. Kepalanya terpiting di bawah ketiak Kepu Anabrang. Ranggalawe kehabisan napas dan mati lemas. Melihat keponakannya mati di tangan Kepu Anabrang secara mengenaskan, hati Sora menjadi panas, sehingga dengan serta-merta melompat ke dalam sungai untuk menikam Kepu Anabrang dengan keris dari belakang. Keris tersebut tembus sampai ke dada. Mayat Kepu Anabrang kemudian mengapung di atas sungai. Pembunuhan terhadap rekan sepasukan inilah yang kelak menjadi penyebab kematian Lembu Sora tahun 1300. Demikianlah akhir hidup Ranggalawe dan Kepu Anabrang yang sama-sama tewas di Sungai Tambak Beras. Jenazah Ranggalawe dan Kepu Anabrang kemudian dibawa ke Majapahit untuk diupacarakan secara terhormat, mengingat jasa besar kedua tokoh tersebut. Ranggalawe adalah seorang pahlawan pemberani yang siap mengorbankan seluruh jiwa raganya
pada masa awal pembentukan Majapahit. Sedangkan Kepu Anabrang adalah panglima pasukan Singasari yang sukses menaklukkan Melayu pada zaman pemerintahan Prabu Kertanegara yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu tahun 1275. Kisah pemberontakan Ranggalawe tidak terdapat dalam Negara Kertagama 1365. Hal itu dapat dimaklumi, mengingat Negara Kertagama merupakan kitab pujian tentang kebesaran Majapahit. Ranggalawe terkenal sebagai pahlawan, sehingga diperkirakan Empu Prapanca tidak tega mengisahkan kematiannya sebagai pemberontak. Kiranya setelah Ranggalawe gugur tahun 1295, Arya Wiraraja merasa sakit hati dan memutuskan untuk menghadap Prabu Kertarajasa untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan menagih sang Prabu semasa seperjuangan, yaitu membagi wilayah kerajaan menjadi dua. Janji tersebut kemudian dipenuhi oleh Prabu Kertarajasa, sehingga kemudian memutuskan membagi wilayah kerajaan menjadi dua. Bagian timur terus ke selatan sampai pantai diserahkan kepada Arya Wiraraja, kemudian menjadi raja dengan ibu kota Lumajang. Bagian barat masih dikuasai oleh Raja Kertarajasa dengan ibu kota Majapahit. Sejak saat itulah daerah Majapahit Timur merupakan negara merdeka dan lepas dari kekuasaan Majapahit. Bagi masyarakat Tuban, tokoh Ranggalawe bukanlah pemberontak, tetapi pahlawan keadilan. Sikapnya memprotes pengangkatan Nambi karena figur Nambi kurang tepat memangku jabatan setinggi itu. Nambi tidak begitu besar jasanya terhadap Majapahit. Masih banyak orang lain yang lebih tepat seperti Lembu Sora, Dyah Singlar, Arya Adikara, dan tentunya dirinya sendiri. Ranggalawe layak menganggap dirinya pantas memangku jabatan itu. Anak Bupati Sumenep Arya Wiraraja ini besar jasanya terhadap Majapahit. Ayahnya yang melindungi Kertarajasa Jayawardhana ketika melarikan diri dari kejaran Jayakatwang setelah kerajaan Singasari jatuh. Kertarajasa adalah menantu Kertanegara, Raja Singasari terakhir. Ranggalawe ikut membuka hutan tarik yang kelak menjadi kerajaan Majapahit. Dia juga ikut mengusir pasukan Tartar maupun menumpas pasukan Jayakatwang. Bagi masyarakat Tuban, Ranggalawe adalah korban konspirasi politik tingkat tinggi. Penyusun skenario sekaligus sutradara konspirasi politik itu adalah Mahapati, seorang pembesar yang berambisi menjadi patih Amangkubumi. Peristiwa Ken Sora, Andaka Sora. Lembu Sora atau Empu Sora atau Ken Sora atau Andaka Sora adalah salah satu pengikut Raden Wijaya yang berjasa besar dalam berdirinya kerajaan Majapahit, namun mati sebagai pemberontak pada tahun 1300. Peristiwa sejarah ini terdapat dalam Kidung Sorandaka, artinya Andaka Sora atau Lembu Sora. Para raton menyebut Sora sebagai abdi Raden Wijaya yang paling setia. Ia mengawal Raden Wijaya saat menghindari kejaran pasukan Jayakatwang tahun 1292, di mana ia menyediakan punggungnya sebagai tempat duduk Raden Wijaya dan istrinya saat beristirahat, serta menggendong istri Raden Wijaya saat menyeberangi sungai dan rawa-rawa. Pada tahun 1293, Raden Wijaya dibantu pasukan Mongol menyerang Jayakatwang di Kadiri. Dalam perang itu, Sora menggempur benteng selatan dan berhasil membunuh Patih Kadiri, Kebu Mundarang.
Menurut para raton, setelah kemenangan tersebut, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Lembu Sora diangkat sebagai Rakrian Patih Daha atau Patih Bawahan di Kadiri. Keputusan tersebut memicu pemberontakan Ranggalawe tahun 1295. Menurut Ranggalawe, Lembu Sora lebih pantas menjabat sebagai Rakrian Patih Majapahit daripada Nambi. Meskipun Ranggalawe adalah keponakan Sora, namun Sora justru mendukung Raden Wijaya supaya tetap mempertahankan Nambi sebagai Patih Majapahit. Dalam peristiwa pemberontakan Ranggalawe, Sora bertindak sebagai penasehat raja, di mana Sora memberikan nasihat kepada raja agar jangan sekali-kali menuruti apa kemauan Ranggalawe, serta dalam pertempuran bertindak sebagai senopati yang memberikan perintah untuk mengepung Ranggalawe dari 3 arah. Siasat ini berhasil, sehingga pemberontakan Ranggalawe dapat dipadamkan. Berdasarkan fakta tersebut, sudah sepantasnya Sora menjadi abdi kesayangan Raden Wijaya dan menduduki posisi yang terhormat dalam masa pemerintahan Raden Wijaya. Namun dalam perjalanan hidupnya selalu ada rintangan. Ada yang iri hati dengan mengungkapkan segala kekurangan yang ia miliki ke hadapan Sang Prabu. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Mahapati sebagai menteri mempunyai ambisi yang sangat besar untuk menduduki posisi sebagai Patih Amangkubumi Majapahit. Pada saat itu yang menduduki posisi tersebut adalah Patih Nambi. Namun untuk mencari kesalahan yang mengakibatkan jatuhnya kedudukan Nambi belum berhasil. Salah seorang tokoh yang mempunyai hubungan erat dengan Sang Prabu dan berpengaruh besar yaitu Sora. Andai kata Nambi jatuh, maka calon utama penggantinya pastilah Lembu Sora. Demikianlah menurut rencananya Lembu Sora harus disingkirkan terlebih dahulu. Untuk tujuan tersebut ia memperoleh tuduhan yang jitu, yaitu pembunuhan Kepu Anabrang, yang merupakan rekan sepasukan dalam peristiwa pemberontakan Ranggalawe. Sebelum menjalankan siasatnya, Mahapati berusaha bersahabat dengan para menteri lainnya, sehingga ia dapat menjadi orang kepercayaan Sang Prabu Kartarajasa. Pembunuhan terhadap rekan sepasukan tersebut baru diungkit tahun 1300. Mahapati menghadap Raden Wijaya dan menceritakan bahwa para menteri tidak puas dengan sikap Sang Prabu terhadap Lembu Sora. Ketidakpuasan tersebut semakin meningkat, karena seolah-olah Sang Prabu membenarkan tindakan Lembu Sora membunuh Kepu Anabrang. Rupanya keluarga Kepu Anabrang segan menuntut hukuman karena Sora adalah abdi kesayangan Raden Wijaya. Suasana itu dimanfaatkan oleh Mahapati, seorang tokoh licik yang mengincar jabatan patih. Ia menghasut putra Kepu Anabrang yang bernama Mahisa Taruna supaya berani menuntut Sora. Ia juga menghasut Raden Wijaya bahwa para menteri resah karena raja seolah-olah melindungi kesalahan Sora. Raden Wijaya tersinggung dituduh tidak adil. Ia pun memberhentikan Lembu Sora dari jabatannya untuk menunggu keputusan selanjutnya. Mahapati pura-pura mencegah tindakan Sang Prabu yang serta-merta tersebut dan memberi nasihat agar Sang Prabu mencari kesempatan yang baik untuk menyingkirkan Lembu Sora. Mahapati mengusulkan agar Lembu Sora jangan dihukum mati. Mengingat jasa-jasanya yang sangat besar, Raden Wijaya memutuskan bahwa Sora akan dihukum buang ke Tulembang. Yakinlah Mahapati bahwa sekaranglah saatnya untuk menyingkirkan Lembu Sora.
Mahapati menemui Sora di rumahnya untuk menyampaikan keputusan raja. Sora sedih atas keputusan itu. Ia berniat ke ibu kota meminta hukuman mati daripada harus diusir dari tanah airnya. Mahapati kemudian menghasut Nambi bahwa Sang Prabu telah mengambil keputusan untuk membebaskan Sora dari tugasnya dan menggantinya dengan Mahesa Taruna, anak dari Kepu Anabrang. Terpikat oleh uraian yang disampaikan Mahapati, Patih Nambi kemudian menyiapkan orang-orangnya untuk menghadap Sang Prabu. Dengan tegas dikemukakannya bahwa Lembu Sora yang telah membunuh Kepu Anabrang secara licik dan kejam harus mendapat hukuman yang setimpal. Juga para menteri yang terkena hasutan Mahapati sepakat bahwa Lembu Sora harus mendapat hukuman akibat dari perbuatannya. Mahapati yang pandai menjalankan peranannya sekali lagi mengunjungi kediaman Lembu Sora. Dikatakannya bahwa ia telah berusaha keras untuk mencegah hukuman tersebut, namun tidak berhasil. Lagi pula, Nambi telah menyiapkan pasukannya. Sementara itu, telah diputuskan mengingat jasa-jasanya, Lembu Sora tidak akan dijatuhi hukuman mati, tetapi dihukum buang ke Tulembang. Keputusan tersebut disampaikan langsung utusan Prabu Kertarajasa dari Majapahit. Sora menolak keputusan tersebut, ia lebih baik mati daripada harus dihukum buang. Raja Kertarajasa masih cukup sabar menerima keputusan Nambi tersebut dan menyesalkan konflik yang telah terjadi antara dirinya dengan Lembu Sora yang merupakan abdi kesayangannya. Mahapati pura-pura membela Sora dan mengusulkan agar Sang Prabu memberikan peringatan secara tertulis kepada Sora dan menunggu jawabannya. Segera Sang Prabu mengutus Mahapati untuk menyampaikan surat tersebut langsung kepada Lembu Sora, yang isinya bahwa menurut kitab Undang-Undang Kutara Manawa, Sora harus dihukum mati, namun dibebaskan dari hukuman tersebut dan sebagai gantinya ia akan dipindahkan ke Tulembang. Kutara Manawa yaitu kitab perundang-undangan pada zaman Majapahit, yang isinya menekankan susunan masyarakat yang terdiri dari 4 warna demi kebaikan masyarakat. Kitab tersebut sekarang disimpan di Leiden, Belanda. Setelah membaca surat tersebut, Lembu Sora kemudian menyampaikan jawabannya bahwa ia masih menaruh cinta bakti kepada Sang Prabu dan akan menyerahkan jiwa dan raganya ke hadapan Sang Prabu. Ia tidak akan membantah sekalipun akan diserahkan kepada Kepu Taruna. Lembu Sora merencanakan untuk menghadap langsung ke hadapan Sang Prabu. Mahapati yang menginginkan kematian Lembu Sora belum puas akan penyerahan jiwa raga yang disampaikan oleh Lembu Sora, melaporkan kepada Sang Prabu bahwa Lembu Sora tidak menerima keputusan tersebut dan akan datang untuk membuat kekacauan karena tidak puas atas hukuman raja. Setelah mendesak raja, Nambi pun diizinkan menghadap Sora yang datang bersama Gajah Biru dan Juru Demung. Maka terjadilah peristiwa di mana Sora dan kedua sahabatnya mati dikeroyok tentara Majapahit. Maka berhasillah siasat Mahapati. Kematian Sora pada tahun 1300 diceritakan singkat dalam Pararaton dan diuraikan panjang lebar dalam Kidung Sorandaka. Berbeda dengan kisah dalam Kidung Sorandaka di atas, Pararaton menyebut kematian Juru Demung terjadi pada tahun 1313, sedangkan Gajah Biru pada tahun 1314. Keduanya tewas sebagai pemberontak pada pemerintahan Jayanegara putra Raden Wijaya. Wafatnya Raden Wijaya.
Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 digantikan oleh Jayanegara. Raden Wijaya dimakamkan dalam dua tempat, yaitu dalam bentuk Jina Buddha di Antapura dalam kota Majapahit, dan dalam bentuk Wisnu dan Siwa di Simping dekat Blitar, yaitu Candi Sumberjati di sebelah selatan Blitar dan di Candi Buddha di Antapura dalam kota Majapahit. Arca perwujudannya adalah Harihara, berupa Wisnu dan Siwa dalam satu arca. Seperti pada masa akhir pemerintahan ayahnya, masa pemerintahan Raja Jayanegara banyak dirongrong oleh pemberontakan orang-orang yang sebelumnya membantu Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Perebutan pengaruh dan pengkhianatan menyebabkan banyak pahlawan yang berjasa besar akhirnya dicap sebagai musuh kerajaan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.